Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Di pertemuan sebelumnya nyampe di nasihat itu gampang dan menerimanya itu sulit. Ya, benar sampai situ ya. Dan itu sudah kita bahas. Memang kenyataannya seperti itu. Dan bagi orang-orang yang terkontaminasi oleh hawa nafsu, tentu dia sangat susah untuk menerima kebenaran, karena keinginannya hanya ingin memeturutkan keinginan-keinginannya. Baik, di sini ada riwayat inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati. Sesungguhnya asyaddan nas, asyadda itu saddan ya suddun, inna asyaddan nas adzaban, sesungguhnya manusia yang paling kuat siksaannya. Sesungguhnya orang yang paling kuat siksaannya kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Iku alimun, orang yang alim, orang yang pintar, tapi lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemanfaatan kepada ilmunya. Maksudnya piye? Azab yang paling pedih yang diterima oleh orang itu adalah ketika orang itu punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Dan sebelumnya sudah kita bahas ya, di antara yang paling jauh kepada Allah itu, di antara yang paling jauh kepada Allah itu ketika dia ini umurnya itu terhabiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Masih ingat itu ya Bu ya? Ya, jadi ketika orang itu semakin banyak melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, berarti dia itu tanda ciri Allah berpaling dari dia. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, juga termasuk yang dulu pernah saya katakan,
semakin banyak yang dilakukan itu tidak bermanfaat, itu semakin nunjuk bahwa imannya atau Islamnya itu juga semakin tidak baik. Masih ada kalimat min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Di antara bagusnya Islam seseorang itu adalah ketika dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah di sini ada orang yang alim, ada orang yang pinter, dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat untuk dia. Apa maksudnya? Dia ngerti ini benar, dia ngerti ini salah, tapi ternyata yang salah itu ya tetap diterjang dilakukan, yang benar tidak dilakukan. Sehingga hampir mirip yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Jumu'ah itu loh. Mataluhum kamatalil ladzi istau seperti orang yahmilu asfara. Saya bukakan sedikit di sini. Di surah Al-Jumu'ah. Di situ ketika Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan seperti keledai yang memikul buku. Saya bukakan di surah Al-Jumu'ah. Ayat berapa, Bu? Tak golek. Ayat 5. Matalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilul asfara. Oke, ketemu sudah. Nah ayat 5, Bu. Al-Jumu'ah ayat 5. Matalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Jadi Pak, di situ kan yang disebut Taurat, Pak. Iya, Taurat itu adalah kitab. Kitab ini samawi yang isinya adalah ilmu. Orang-orang Yahudi mereka tahu kitab Taurat, paham kitab Taurat, ngerti kitab Taurat. Tapi kemudian Taurat itu tidak diamalkan, tidak bermanfaat untuk dirinya. Kalau kita berarti Al-Quran, kalau kita berarti sunnah. Kita ngerti Al-Quran, kita ngerti sunnah, ya, tapi kemudian tidak kita amalkan, tidak bermanfaat untuk kita, maka gambarannya seperti kamathalil himar, seperti himar, keledai. Kenapa? Yahmilu asfara, yang memikul buku-buku. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, apalagi kan kemarin kita juga membahas tentang usia 40, ya. Orang yang usianya di atas 40 itu, ya. Ya, yang dihisab oleh Allah itu kan ada 1 masalah umur, 2 masalah fisik, 3 masalah ilmu, 4 masalah harta. Lanjenengan punya ilmu, kemudian ilmu itu tidak termanfaatkan, malah justru seharusnya manis dada ilman, dengan barang siapa yang tambah ilmunya, walam yasdad hudan lam yasdad minallahi la bu'dan. Masih ingat di sini Ibu ya? Apa artinya? Manis dada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, walam yasdad hudan, dan malah justru ilmu itu tidak menambah petunjuknya. Ibaratnya ngono, tambah ngerti ngajine, tambah pinter ilmune, tambah bukan baik tapi tambah tidak baik. Maka kata Allah apa? Walam yasjad minallahi la bu'dan, maka tidak menambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Kalau orang itu tambah pinter tapi kok tidak bermanfaat ilmunya, di samping azabnya semakin pedih, dia juga berarti semakin jauh dari Gusti Allah. Padahal nanti yang bermanfaat kalau jenengan sudah meninggal, diantaranya
wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka ciri ilmu yang bermanfaat itu apa toh Bu? Ciri ilmu yang bermanfaat itu ya pas ketika orang itu semakin dapat ilmu, dia semakin jadi orang baik. Semakin dapat ilmu, dia semakin dekat sama Allah. Dia semakin dapat ilmu, dia akan semakin punya akhlak yang bagus. Lah itulah ciri kalau ilmunya itu bermanfaat dan barokah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ya. Kita langsung saja ke sini. La takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khaliyan wa tayaqqan annal ilma al mujarrada la ya'khudhu al yadda. Ibarat bahasa Arab yang luar biasa. La takun minal a'mali muflisan, dan apa? La takun, jangan menjadi minal a'mali, dari amal-amal iku muflisan, rugi, bangkrut. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muflis itu secara linguistik bahasa namanya bangkrut. Bangkrut kenapa? Jenengan pernah mendengar, membaca hadis di mana ada orang yang ketika dia mati membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, sedekah dan lain-lain. Ternyata nanti pas ketika di yaumul qiyamah, pahala yang dia dapat dari sholatnya, puasanya, zakatnya, macam-macam diberikan kepada orang lain. Kenapa kok diberikan kepada orang lain? Karena orang lain tersebut ini, ya, dia ini kan disakiti, didolimi. Sementara orang yang tadi itu belum mendapatkan maaf dari orang yang didolimi. Ini yang dimaksud dengan minal a'mali muflisan. Dia ngamal banyak, dia melakukan amal soleh banyak, sholat, ngaji dan macam-macam. Tapi ternyata di yaumul qiyamah pahalanya tidak ada sama sekali. Diberikan kepada orang yang disakiti, yang didolimi. Atau mungkin juga dia mungkin tidak mendolimi orang, ya, tidak menyakitin orang, tapi bersih dari kedoliman, tapi tetap amalnya juga tidak bisa diterima oleh Allah. Amalnya tetap juga tidak bisa diterima oleh Allah. Kenapa bisa begitu, Bu? Apa yang membuat amal itu ditolak sama Allah? Itu diantaranya. Maka nanti ada, kita buat 4 sebenarnya ya. Salah niat, salah sasaran, kemudian salah tata cara, salah perilaku. Nah ini ada pira Bu? 4. Satu. Kok bahasa Arab yang muncul. Ada 4 ya. Nah, nanti kita kasih dalilnya. 1, salah niat. Ini yang poin pertama. Ya, apa dalilnya, Bu? Innamal a'malu binniyat. Hadis ini kan munculnya ketika ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang itu niatnya apa, Bu? Dia ingin mendapatkan seorang perempuan namanya Ummu Qais. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali perempuan itu. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, masih ingat ketika ada orang yang mati syahid, orang yang ahli Quran, ahli sedekah, kata Allah apa? Kadzabta, kamu dusta. Karena dia niatnya nggak benar. Dia itu perang karena hanya ingin disebut sebagai pemberani,
Dia ngaji Quran, dia ngaji ilmu karena ingin disebut sebagai orang alim, dia itu bersedekah karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Nah itu namanya salah niat. Itu salah niat. Salah niat. Suatu saat di kitab Riyadhus Shalihin di bab dolim itu kan ada orang mati syahid ya. Sahabat-sahabat bilang syahid ya Rasul, syahid. Bilang ke sahabat yang lain juga mengatakan begitu, syahid ya Rasul, syahid. Ternyata Nabi apa? Orang ini neraka, orang ini. Lah para sahabat itu kan juga bingung loh. Wong mati dengan penuh luka kok katanya neraka, kata Nabi. Nabi cuma ngomong orang ini dalam bahasa kita itu ngentit. Apa? Ngentit bahasa Indonesia ini? Ya nyolong itulah ya, nyolong ngentit ya. Ngutil dalam bahasa kita. Ngutil pakaian yang bagus dan emas. Di sini ada dua hal. Satu, berarti pas ketika dia perang itu memang niatnya bukan untuk perang, tapi memang niat untuk cari ghanimah. Yang kedua, di proses untuk peperangan itu, ghanimah itu dia sudah nyolong. Nah itulah kenapa kemudian dia disebut sebagai neraka, kata Rasulullah, walaupun dia mati di medan perang. Itu inti pokoknya di salah niat itu. Dan nanti kalau di perkataan para ulama namanya dasisul qalbi. Jadi ada niat-niat tersembunyi yang ada di dalam hati yang orang tidak tahu, orang tidak tahu. Sehingga dulu pernah saya sampaikan, ada orang yang ruku, ada orang yang sujud. Ya menurut kita soleh, menurut kita baik, tapi ternyata menurut Allah dia itu tidak baik. Ya konteksnya kayak seperti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yuraun itu loh. Apa sih yuraun itu? Riya itu apa, Bu? Riya itu adalah idharul amali. Idharul amal, menampakkan amal kira linnasi untuk manusia. Dia punya maksud. Maksudnya apa? Fayahmadu bi amali, supaya manusia itu memuji dia. Itu riya namanya. Sama dengan sum'ah. Sum'ah itu kalau supaya manusia yang lain itu mendengar kebaikan-kebaikan, itu sum'ah. Lah itu berarti masuk ke salah niat. Kalau orang yang sudah masuk salah niat, bisa jadi amalnya jadi apa tadi? Muflis, bangkrut. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Salah satu bukti lagi, jenengan tak tanya, pergi ke dukun itu syirik ya, Bu? Apa buktinya kalau pergi ke dukun itu syirik? Sholatnya hanya datang saja bertanya, itu loh 40 hari sholatnya tidak diterima, itu sebagai bukti. Itu yang disebut dengan arraf sama kahin. Arraf itu berarti orang yang ngaku-ngaku dia mengerti masa depan, itu arraf. Dari kata-kata arafa itu mengetahui. Kalau ada orang sok-sokan meramal jenengan tentang masa depan, itulah arraf namanya. Dan Nabi bilang man ata arrafan, kalau kita pakai yang riwayat Abu Dawud ya, man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang mendatangi arraf tadi maka dia bertanya, lam tuqballau salatu arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kenapa kok tidak diterima? Itu kesyirikan. Kenapa kok dikatakan syirik? Karena dia sudah melampaui kaedah-kaedah uluhiyah dan rububiyahnya Allah, mencatut sifat-sifatnya Allah, sok-sokan mengerti tentang nasibnya orang pakai hitungan-hitungan tertentu, yang itu disebut dengan tiyaroh atau tatoyur. Sementara Nabi mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. 3 kali Nabi ngomong begitu. Apa tiyaroh itu? Tiyaroh atau tatoyur itu menganggap ada nasib sial gara-gara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, suara-suara hewan tertentu, itu hitungan-hitungan tertentu, itu namanya tiyaroh, tatayur.
Masa jenengan masih percaya hanya gara-gara jenengan dikatakan sama Araf tadi, lahirmu apa? Jumat Pahing. Calon mantumu apa? Kamis Wage. Oh, gewe iki gawe rapi. Jenengan masih percaya begitu? Dan sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram yang dianggap oleh sebagian masyarakat di Jawa terutama itu dianggap sebagai bulan sial. Loh, ini namanya juga tiaroh, tatayur juga namanya. Pada zaman Nabi ada bulan yang paling ditakuti, bulan Syawal sama bulan Safar. Sehingga pada jahiliyah dulu tuh kalau bulan Syawal atau bulan Safar tidak berani. Tapi Nabi menunjukkan bahwa Syawal, Safar ataupun yang lain adalah bulan yang baik. Maka Nabi menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Dulu kita kok teror orang-orang jahiliyah dulu. Semua bulan itu baik, yang tidak baik itu orangnya. Dan ketika jenengan yakin itu sebagai bulan sial, keyakinan itu merupakan doa. Karena Allah mengatakan apa? Ana inda dzanni abdi bi. Wa in dzanna bi khairan falahu khair, wa in dzanna bi syarran falahu syarrun. Nah itu. Saya kata Allah, aku kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Dan jika dia menyangka kepadaku itu baik, maka dia dapat baik. Kalau dia menyangka aku itu jelek, maka dia dapat jelek. Ketika dia mengatakan bulan Suro itu sial, berarti jenengan berdoa kepada Allah menjadikan bulan Suro itu sial, ya sial tenanan. Maka bagi saya semua hari baik, yang tidak baik itu orangnya. Bulan Ramadan baik dah. Tapi kalau orangnya tidak bertobat di situ, tidak berpuasa di situ, maka bulan Ramadan jadi sial karena perbuatannya dia. Mati pada hari Jumat bagus, tapi ketika dia mati dia posisinya sulh khotimah, maka Jumat itu bukan bagus buat dia. Itu loh. Tauhid kita itu seharusnya begitu, gak usah melok-melok sing aneh-aneh. Saya sudah membuktikan tidak apa-apa. Salah sasaran, nomor 3 apa? Salah tata cara. Ini yang bikin muflis, bangkrut. Apa dalilnya? Suatu saat ada seseorang sahabat yang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai sholat dia menghadap Nabi. Jawabannya Nabi apa, Bu? Sholli fa innaka lam tusalli. Wis sholat meneh, kamu itu belum sholat. Loh, padahal dia tadi sholat di hadapan Nabi, tapi kata Nabi dianggap tidak sholat. Loh, piye lho model ngono kuwi. Akhirnya orang ini sholat untuk yang kedua kalinya, datang kepada Nabi. Nabi tetap mengatakan, wis sholat lagi, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali berturut-turut orang itu sholat. Dan akhirnya oleh Rasulullah Muhammad diajari bagaimana cara sholat yang benar. Berarti kenapa itu? Ya tadi sholatnya tidak sesuai dengan aturannya. Maka supaya amalan kita itu sesuai, ya harus ngaji, ada ilmunya. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara baca Quran yang benar, ya, bagaimana cara puasa yang benar, semuanya ada ilmunya. Maka Imam Al-Bukhari itu menyebut al-ilmu qoblal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum amal. Oke, engko dong-dongi sholat sampai 100 rakaat salah kabeh. Karena tidak sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 4. Salah perilaku. Apa contohnya? Masih ingat dengan hadis inna fulanata tusalli inna fulanata yudkaru bi katrati sholatiha, terus wasyamiha wa shadaqatiha. Ada seorang wanita yang dikenal banyak melakukan sholat, dikenal banyak melakukan puasa, dikenal banyak melakukan sedekah, tapi ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Selain wanita ini menyakiti, mendolimi tetangga-tetangganya.
Maka ketika Nabi sudah diberitahu begitu, jawabannya Nabi enteng. Wahiyya finnar, wanita tersebut ada di dalam neraka. Apanya yang salah perilakunya ibu? Suka menyakiti, mendolimi tetangganya. Padahal tetangga itu harus dihargai, dihormati. Kata-katakan ada man kana yu'minu billahi fal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Satu. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Nah, itu kan dia. Nomor 3, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Nomor 4, apa? La yadkhulu al jannata man la ya'manu jaruhu, ya, bahwa iqahu. Ada 4 di sini. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tetangganya, atau berbuat baik kepada tetangganya, atau dia tidak menyakiti tetangganya. Dan orang tidak akan bisa masuk surga kalau tetangganya itu tidak bisa aman dari kejelekan-kejelekannya. Lah itu namanya sholat sampai baduke ngapal lah. Kalau karo tonggone gak ya ora iso. Insyaallah kalau di sini jenengan ini kan ya hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Gitu nggih. Nah, maka di sini pesannya Al-Ghazali, jangan kamu menjadi minal a'mali muflisan. Jangan jadi orang yang bangkrut. Wong yang mengamalkan saja, orang yang mengamalkan saja itu bisa bangkrut, apalagi orang yang tidak mengamalkan. Betul ya Bu? Sing salate akeh, sing posone akeh, sing sedakonya banyak aja belum tentu itu bisa menolong dia di yaumul qiyamah, apatah lagi kalau tidak melakukan. Gampangannya sampai nak, yang sholat saja belum tentu masuk surga, apa maneh sing gak sholat, ngono lho. Yang ngaji saja belum tentu karuan pinter, apa maneh sing gak ngaji. Yang ngaji saja belum tentu masuk surga, apa mana sih gak ngaji. Lo gitu loh maksudnya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga syariat tetap dilakoni, tapi ketika syariat itu sudah dilakukan, jangan jadi orang yang bangkrut. Wa minal ahwali khalian. Khalian itu artinya sepi. Begini, al-ahwal dalam dunia tazkiyatun nafas itu posisinya sudah nyampe pada ranah rasa. Apa rasa itu? Tak kembangkan dikit ya Bu. Namanya saja ngaji akhlak tazkiyatun nafas. Jenengan masih ingat dulu ada namanya sembah rogo. Sembah cipto, tutup cipto, rasa. Dalam bahasa kajian-kajian tasawuf itu ada istilah ahwal. Ahwal itu yang dimaksud yang nyampe rasa. Saya contohkan begini. Ada orang pas ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, ininya gerak, ininya bunyi. Tapi ini gelambiar, ini gak hadir. Itu berarti baru rogo. Dia rukuk sujud itu namanya rogo. Pas ketika dia sholat, dia itu gelambiar kemana-mana, tidak memahami apa yang dia lakukan dalam sholat itu. Itu berarti dia baru sembah rogo. Tapi kalau orang itu dia pas ketika sholat itu sudah mulai pikirannya ikut sholat, hatinya ikut sholat, gitu ya. Sudah mulai memahami apa yang dia lakukan dalam sholat, itu berarti sudah masuk ranah cipta. Apakah berhenti dalam konteks sembah cipta itu? Enggak. Yang dinamakan ahwal tadi itu ada rasanya. Apa itu? Begini. Jenengan mengucapkan Allahu Akbar, muni, tubuhnya takbir, di dalam benak jenengan, di dalam hati jenengan mengatakan berarti yang maha besar itu cuman Allah. Berarti yang adigang, adigung, adiguna itu
Allah. Kalau sudah itu sudah cipta berarti. Lah nanti begitu keluar dari sholat, ya keluar dari sholat, sombongnya hilang, diganti dengan tawadhu. Karena dia yakin tadi itu Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Berarti sing berak sombong cuman, lah itu berarti sudah masuk rasa. Itulah ahwal. Jenengan sudah sampai rasa atau belum? Kadang-kadang. Dan itulah kemudian dalam ilmu tasawuf itu ada istilah namanya marifat hakikat itu. Tapi bukan marifat hakikat yang keblinger sampai mereka nggak sholat, itu bukan itu yang saya maksud. Marifat itu berarti paham. Kalau secara linguistik bahasa, marifat itu berarti sudah paham. Hakikat itu berarti dia sudah mengambil intisari daripada apa yang dia pahami. Ketika dia ngomong Allahu Akbar, marifatnya oh iya Gusti Allah sing Maha Agung, Gusti Allah sing Maha Sombong, adigang cuman Allah. Begitu keluar seret, hakikatnya dia ndak wani sombong, dia jadi tawadhu. Lah itu namanya rasa namanya. Lah maka di sini Imam Al-Ghazali menyebutnya wa minal ahwalil khaliyah. Jangan sampai kamu dari sisi rasa, jangan sampai kamu dari sisi ahwal iku khaliyan, ndak ada sama sekali. Berarti yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali apa? Amalnya rogo ya ono, terus rasanya ya ono. Gitu loh maksudnya, Bu. Ayo kita nyampe ke sana. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar fisiknya yang sholat. Dalilnya tadi jelas toh, ada wanita yang sholat ya akeh, posone akeh, sedekah ya akeh, tapi rasanya tidak ada toh. Ahwalnya tidak ada kan dia tadi. Dia jahat sama tetangganya, dia dolim sama tetangganya, karena rasanya nggak ada, makanya disebut sebagai rogo. Dan itu tidak memberikan dia keselamatan, karena pahalanya yang dia lakukan diberikan kepada orang yang didolimi. Jenengan yang ngerasani orang itu berarti setor pahala ya. Kalau jenengan dolimi orang itu kan berarti setor pahala jenengan. Betul ya. Sekarang kita jadi ngitung akhirnya mikir, Ustadz, lek ngono antara saya dolim sama ibadah saya akeh ndi? Kalau jenengan mengatakan akeh dolimi, jelas bangkrut itu sudah. Padahal yang namanya dosa sosial itu tidak bisa dihapus sebelum dia mendapatkan maaf. Ada yang tanya lagi akhirnya, oh, Pak, yang saya dolimi orangnya sudah mati ya Pak. Piye? Ya wis dongakno ya wong iku. Andai kata nanti jenengan tetap dimintai pertanggungjawaban dengan kedoliman itu, ya itu resiko sudah. Nah, begitu ya Pak, Ibu ya. Apa tadi? Rogo, cipta, rasa. Jenengan sudah berupaya yang rasa, yang mulai diawali yang apa dalam sholat itu? Kadangkala takbir sampai salam ya ora ngerti apa maksudnya kadangkala. Nah, kita belajar dulu begitu. Karena pernah saya menawarkan di Masjid Al-Falah, gimana kalau kita ngaji, bukan ngaji fikihnya sholat, bukan. Kita ngaji isinya bacaan itu kita pretelin dan mengaji tentang apa maksud gerakan-gerakan itu. Sesungguhnya ilmu saja yang dimaksud dengan al-mujarrad itu tanpa amal. Dan yakinlah bahwa ilmu saja tanpa dirasa tadi, tidak sampai pada rasa, tidak diamalkan, itu layak itu ayat, dan itu tidak bisa mengambil, tidak bisa memegang yang namanya tangan. Apa maksudnya? Itu filosofinya begini. Jadinya ada kepingin warung. Kalau kepingin namanya nasi itu jangan dilihat saja. Benar ya Bu ya? Jadi kalau jenengan itu kepingin kenyang, makanan yang di depan jenengan jangan hanya dilihat saja. Ambil pakai tangan. Tapi yuk jadi cekel toh. Gak sih suara. Masukkan ke dalam mulut. Tapi ya jadi kemutok. Tapi ya kecapono. Setelah dikecapi baru ditelan. Itulah sampai rasa namanya.
Ilmu itu juga begitu Ibu, tidak hanya sekedar dicatat dan dibaca. Itu tidak hanya sekedar diwaca kemudian dipaham, paham kayak ya si panceta itu akhirnya kayak seperti tadi itu, kayak seperti makanan cuma dipegang atau dimasukkan mulut saja tapi belum ditelan, ya berarti ya turun kenyang. Itu ibaratnya begitu. Ya ini masalah keilmuan. Jenengan ilmunya sudah banyak, ayo nyampe pada ranah jangan sampai bangkrut. Saya yakin amalan jenengan diterima. Tapi masalahnya nanti kalau sudah diterima kok dikeno apa ora. Jangan-jangan jenengan sudah ngaji, sudah sholatnya tahajudnya oke, baca diterima semua oleh Allah. Begitu mati, awakmu duwe salah kalau ya keno. Kamu dari sana tuh ya kayak habis sudah orang duwe amal, terus nanti yang ditimbang apa? Ternyata amalan jenengan yang baik pahalanya sudah habis. Lalu si ono si dilarang yang disakiti, dosanya dia diambil ke jenengan. Akhirnya meskipun meninggalnya ketok sholatnya luar biasa, dia mau kiamat si ditinggal dengan dosanya orang yang diberikan ke dia. Lalu itu bangkrut sendiri dia. Hati, apalagi sudah usia di atas 40 sudah harus banyak muhasabah. Ya, balik 40 ya memang kemarin sudah kita bahas bagaimana konsepnya umur 40 tahun. Kalau usianya 40 tahun kok situ berubah lah itu hati-hati. Ya apa mana sih usianya 60 saya pancet hati-hati. Tapi mudah-mudahan kita bisa selalu putih dari awal sampai akhir sehingga kita bersyukur. Ini oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini mengibaratkan ada seorang laki-laki yang dia itu punya membawa 10 pedang. Asyafin Indiatin, dia punya pedang dari India yang sering dikenal tajam, dan dia juga punya senjata-senjata yang lain, dan dia dikenal sebagai syaja'an. Syaja'an itu pemberani. Dia punya pedang 10, dia punya pedang-pedang yang lain, dan kemudian dia pemberani terjun ke medan perang jebret, tapi pedangnya tidak digali, senjatanya tidak dipakai. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah konsepnya seperti itu. Jangan ilmunya semua kuat, tapi ilmunya tidak diamalkan. Apa kira-kira? Nah itu loh maksudnya Imam Ghazali. Jadi di sini memang Imam Ghazali mengedepankan dulu tentang ilmu dan amal. Baik, ada orang yang umpamanya kata Imam Ghazali, dia ini membaca kitab, sini waca itu 100.000 masalah, 100.000 masalah ilmiah dia baca, dia pelajari dan dia ajarkan. Tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Yureso tidak bisa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Tapi harus ditambah nanti, harus diamalkan. Mengajari dong Yureso tidak bisa. Ilmu dan amal. Dari situ singkatan biar cepat selesai. Dia belajar 100 tahun, mengumpulkan 1000 kitab, ya tetap baik kalau tidak diamalkan ya tidak bisa. Maka dari itulah hadisnya yang jelas tidak mata menu ada inqata amaluhu illa min salasi. Apa itu? Sodakotin. Ini yang tidak terputus itu sodako jariah, wa ilmin yuntafa'u bihi. Terus apa lagi? Wa waladin sholihin yad'u. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya sudah bisa lihat. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal
amalan sholihah. Kata-kata yarju liqa rabbih itu kan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan yang maksudnya masuk surga. Orang tidak akan bisa ketemu sama Allah, nggak bisa melihat Allah kecuali di surga. Maka syaratnya masuk surga itu fal ya'mal amalan sholihah. Ada lagi jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka yang mengamalkan. Di surat As-Sajdah nanti jangan ada. Surat As-Sajdah. Di situ ada orang-orang yang fasik dan ada orang-orang yang mukmin. Kita lihat As-Sajdah itu surat keberapa? 32. Kita lihat 32. Di situ ada dua. Kita lihat dulu di sini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ada kalimat jazaan bima kanu ya'malun. Jadi maka setiap jiwa tidak akan pernah tahu apa-apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun. Enggak diberitahu memang. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara min qalbin basyar. Ayat berapa? Itu ayat berapa? 18. As-Sajdah ayat 17. As-Sajdah ayat 17 itu. Surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbesit oleh apa? Hati, yang disebut dengan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di situ terakhir kata-katanya jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka itu mengamalkan. Berarti kalau tidak mengamalkan ya itu gitu loh maksudnya. Ya, maka berarti illal ladzina amanu kandungannya wa amilus sholihat. Allah membedakan antara orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang beriman. Ini loh, fa'amal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Lagi-lagi ada kalimat kanu ya'malun. Di ayat yang nomor 19. Di ayat 19 ada itu. Adapun orang-orang yang beriman dan apa itu? Beramal soleh. Jadi tidak cukup banyak iman ya. Jadi adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga al-ma'wa, jannatul ma'wa, awal nuzulan sebagai tempat tinggal bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka amalkan. Ayat 17 dan ayat 19 itu jelas harus ada iman, harus ada amal. Clear itu? As-Sajdah ayat 17 sampai 18. Kemudian kenapa kok di situ ada fasih? Amal ladina fasaku pama'wahum munnar kullama aradu ayakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dzulqu 'adzaban nar allati kuntum bihi tukadzibun. Kenapa mereka fasik dan dimasukkan ke neraka? Pak, mereka mengamalkan amal, ya mungkin, tapi amalannya tadi itu dia tidak masuk ke ranah 4 yang dengan tulis tadi. Apa tadi? Salah niat, mungkin salah sasaran, salah kata cara, atau salah perilaku. Hati-hati. Pak, sampai dari tadi ngaji ini memang tidak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa. Diudeni orang tiga kata. Lain ngaji kan diudeni. Mesti diudeni orang tiga kata kalau pokoknya tidak diudeni. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang didiskusikan dulu.
Ngaji ini enak apa ora enak ya? Enak ya, bersihati. Apalagi usia, kalau usia sudah di atas 40, 50, 60 pengennya kajian ajak-ajak yang ingin mendekatkan diri sama Allah. Ya udah. Kan kita tidak boleh mendoakan orang lain keburukan. Tapi kenapa di dalam surat Al-Kahfi ayat 40 itu tersebutkan bahwa mudah-mudahan Tuhanmu akan mengirimkan takdir dari langit dan itu sampai membuat kebunnya licin dan kering dan licin dan seperti itu. Ya. Ayat 40. Kita lihat surat keberapa? Al-Kahfi surat keberapa? 18. Oke. Kita lihat di surat 18 ayat 40. Sudah ada yang hafal surat Al-Kahfi? Halo? Oke, ayat 40 di sini. Fa'asa Rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samai wa tusbiha sa'idan zalaqa. Pada dasarnya ini kan berkenaan dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang dia itu sombong. Dan kita paham seperti di surah Al-Qalam ya, kita lihat di surah Al-Qalam. Di surah Al-Qalam ini dia begitu sombongnya sampai ada kata-kata pokoknya orang-orang yang miskin gak boleh masuk. Tapi ternyata di situ oleh Allah dikirim pasukan-pasukannya Allah ketika mereka sudah tidur. Nah, tidak rusak seperti itu. Ada namanya shock terapi. Dan kadang-kala memang orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong yang kita memang tidak bisa melakukan apapun kecuali untuk seperti itu, maka itu dalam tanda kutip diperbolehkan. Jangan ngomong ya ora iso, pakai tangan juga iso tidak batin. Dan konteksnya kemudian kita menginginkan ada kemaslahatan dari doa itu supaya orang itu bisa tobat dan bisa baik. Itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang dalam tanda kutip diperbolehkan. Dalam tanda kutip diperbolehkan. Contoh. Kalau ada orang jualan di dalam masjid itu sunahnya mendoakan apa? Lah. Kenapa kok didoakan bareng? Karena memang jualan di dalam masjid itu dijualan di dalam masjid itu tidak sesuai dengan syariat dan dilarang oleh Rasul, dan masjid itu bukan untuk itu. Kita mendoakan itu di dalam rangka untuk amal ma'ruf nahi munkar dan supaya tidak terjadi seperti itu. Itu kan berarti Rasulullah Muhammad mengajarkan kepada kita itu loh berdoa yang buruk. Itu sebenarnya dalam konteks terapi ini berarti ada sesuatu kenapa mesti yang begitu. Lek kono, ayo. Lek kono yo pancetnya gak karuan. Itu ya. Sama dengan konteks itu. Tapi sesuatu yang lebih afdol adalah bagaimana kita berdoa supaya dia mendapatkan petunjuk, itu saja. Sama seperti ketika kanjeng Nabi dilempari pakai batu, doanya Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikan petunjuk. Memberi petunjuk itu Allah akan macam-macam cara memberikan petunjuknya. Di situ aja kalau kita. Jadi ada ranah yang diperbolehkan dengan konteks-konteks tertentu. Dalam konteks tertentu. Lah, pas ketika ada orang kencing di masjidnya Nabi sama Nabi, orang didoakan, dibiarkan. Kenapa? Itu. Karena memang dia nggak kemana-mana, di samping orang itu betul-betul tidak paham, tidak ngerti tentang syariat. Lalu dia itu ngerti tentang syariat, kok sih tetap berbulan ini masjid itu nggak nolak. Nah, begitu maksudnya. Oke, ada yang lain? Lanjut. Nah, ya, berarti paham. Insyaallah. Wa ma taqulu fi hadzal hadis.
Dan apa yang Anda katakan fi hadzal hadis, di dalam hadis ini. Sobat dengan amati ini itu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ada berapa? 5. Ini namanya rukun Islam. Islam dibangun atas 5 perkara. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menggambarkan Islam itu seperti bangunan. Seperti bangunan. Yang fondasinya adalah syahadat. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadatain. Ini fondasinya. Kalau ada orang membangun rumah tanpa fondasi, it's nonsense. Orang kalau dia itu meskipun sholat sampai elek, ngamal sampai elek, kalau fondasinya nggak ada besok. Kayak seperti siapa Bu? Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib itu? Abu Thalib itu surga neraka Bu. Padahal jenengan tahu siapa yang bela Kanjeng Nabi sampai elek. Ya, uangnya dihabiskan untuk membela Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dikriminalisasi, siapa nolong? Abu Thalib. Sehingga kalau saya mengatakan andai kata orang sekarang itu jasa-jasanya dikumpulkan ditimbang, gak akan bisa mencuri Abu Thalib. Tapi kenapa Abu Thalib tetap terangkat? Karena fondasinya syahadat tidak. Sama seperti orang kuliah. Ketika kuliah, moro-moro, dia tidak pernah registrasi, moro-moro kalau ujian. Contohnya mari dari jasa, dari diri sudah. Jangan pakai retorik gampang. Wah, kok penak moro-moro dari diri sudah lain sama. Maka kalau orang itu kepingin dia itu amalan-amalan diterima, registrasinya harus ada. Registrasinya itu di tauhid la ilaha illallah itu syahadat. Baik, nomor 2, baik kami sholat itu diibaratkan oleh Nabi tiang. Orang kalau bangun rumah gak jangan tiang itu repot, tak bisa. Nomor 3, baik zakat. Zakat itu atapnya, atap. Boleh gaya rumah gak mengatapin susah kan kedengi. Nomor 4, saum Ramadan itu temboknya. Maka disebut oleh Nabi as-saumu junnatun. Junnah itu kan benteng. Jadi kalau ada orang bangun rumah gak pakai tembok itu repot pun boleh caranya urip. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Masjidil Haram bagi orang yang mampu. Itu diibaratkan oleh Nabi, kalau kita mengibaratkan berisi itu perabot-perabotan. Jangan meskipun belum haji, karena memang betul-betul tidak mampu, masih oke. Jangan bangun rumah, pokoknya yang penting sudah ada fondasi, tembok, tongga, terus kemudian atap, meskipun nggak ada kursi ya sih, penas lah ya. Udah lah itu. Lah zaman sekarang haji semakin ruwet, dan ada yang memfatwakan kalau usah haji, akadnya sudah batal lebaran sampai ayo kok sekarang lah iya, masalah haji saja sudah dikorupsi dan itu sudah bertahun-tahun. Dan yang kelar yang kemarin tentang kuota hajinya hari ini nggak selesai. Ini muncul kembali haji Furoda. Di mana kasusnya Furoda sampai bisa juga nggak bisa keluar, dan sampai Arab Saudi juga mengancam untuk kuota haji dipotong 50% karena nggak percaya dengan pengurus-pengurusnya orang Indonesia. Yang jadi korban kita. Tapi pemimpin yang dolim itu ya cerminan rakyatnya ya dolim berdoa. Ya itu. Jadi nggak usah. Oke, jadi kan lihat rukun Islam itu. Kalau berkenaan dengan kalimat-kalimat yang sebelum-sebelumnya, itu yang ditekankan kan ada iman sekaligus ada amal. Yang masuk ranah iman yang mana Bu?
syahadat saya tadi. Yang langsung menanam aplikasi, mulai sholat, zakat, puasa, haji, itu kan ikut berarti. Ya ono imane, ya ono amal soleh, ya iki wis. Islam itu seharusnya kita iki, seharusnya. Syahadat toh tanpa sholat, tanpa zakat dan lain-lain ya iso. Sholat, zakat, poso, haji tapi gak ada syahadat ya iso. Itu loh maksudnya. Maka diikutkan menjadi bunyal Islam, bahwa Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Ada yang disebut dengan arkanul Islam. Rukun itu apa? Rukun itu kan sesuatu hal kalau tidak dikerjakan tidak sah, batal. Contoh kalau dengan itu sholat. Sementara rukun daripada sholat itu adalah niat. Kalau jadi kan niat, ya berarti batal sholatnya. Itu rukun namanya. Baik, makanya para di Majelis Ulama Indonesia menyebut mereka-mereka yang aliran kebatinan itu, yang mereka mengaku-ngaku hakikat marifat macam-macam gak sholat itu kan akhirnya dimasukkan ke aliran kepercayaan, tidak diakui sebagai Islam. Apa itu sejati, termogadur, sabda dharma. Kita tidak berani, kita tidak bisa mengatakan mereka Islam. Waktu-waktu macam-macam. Jadi elingnya sewaktu dia mampu, umpamanya malam hari dia duduk menghadap ke kiblat, itu silong ini, masya Allah. Pendirinya itu padahal tukang cukur ya. Apa jadi sama dharma itu pendirinya tukang cukur. Saya juga heran, tak dia tukang cukur, katanya dia ngaku dapat waksil, dapat menurut wong yang percaya ya. Percaya. Baik, lanjut ke wal imanu lah ini Bu. Wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil arkan. Ini namanya unsur iman Ibu. Unsur iman. Berarti unsur iman ada? Rukun iman ada? 6. Nah, kalau unsurnya iman ada 3. Unsur yang unsur iman. 1, qaul bil lisan, mengucapkan dengan mulut. Lidah kita juga harus tetap mengatakan. Pas ketika ada orang kepingin masuk Islam, ya pengucapan 2 kalimat syahadatnya juga harus ada saksi diucapkan. Aku ngomong, aku masuk Islam kapan? Dulu sahabatnya itu aku ngomong, ya iso. Tetap untuk masuk Islam sampai hari ini, ya diucapkan. Di situ ada orang bersaksi di hadapan itu, dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah, lah itu diucapkan itu. Yang kedua, wa tasdiqun bil jinan. Tasdiq itu artinya membenarkan, meyakini. Meyakini dengan apa Bu? Bil jinan, dengan hati. Hatinya yakin. Maka nanti saya hubungkan dengan surah Al-Hujurat itu loh, ayat 15 itu. Al-Hujurat ayat 15 kita lihat. 40 berapa? 49 ya. Nah, ini di ayat 15. Innamal mu'minuna. Ini ayat 15.
sesungguhnya orang-orang yang beriman iku alladzina amanu, orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian malam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Loh, itu namanya tasdikun bil jinan. Tidak boleh dia ragu-ragu. Kalau jangan mengatakan saya Islam, dia kudu yakin dengan Islam. Saya umatnya Muhammad, ya kudu yakin Muhammad itu Nabi Rasul. Saya beriman kepada Allah, ya kudu yakin dengan Allah. Itu namanya lam yartabu. Ketidakragu-raguan itu baru kemudian kalau di sini nomor 3 walaupun setelah tasdikun bilisan wa amal bil arkan, unsur yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan. Nah di sini disebut oleh Allah wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun, gitu loh. Di antara bentuk keyakinan itu dia berbuat. Salah satu perbuatannya yang berjuang di jalan Allah, baik dengan hartanya ataupun dengan nyawanya. Dan mereka itulah yang imannya benar. Berarti kalau ada orang itu dinamakan iman, tiga-tiganya harus jalan. Ucapannya yang laku, kemudian hatinya meyakini, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Makanya ada muncul begini, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus sholat. Ayo, pernah ingat di hadis itu apa artinya, Bu? Yang memisahkan, membedakan orang mukmin dan orang kafir atau meninggalkan sholat. Yang memisahkan, yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Kenapa? Dia berarti tidak masuk ranah yang ketiga, amal bil arkannya itu. Itu loh, makanya tadi saya bilang legend kepingin warung, ya sekoi jadi belumnya tok, jangan dilihat tok, jangan dipegang tok, tapi masukkan ke mulut, ibunya ditelan, itulah iman. Ada rosoknya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah amal itu banyak tidak terhitung, tidak terhitung. Dan memang seorang hamba itu bisa nyampe ke surga itu dengan keutamaan dan kemuliaannya Allah. Tapi setelah dia mempersiapkan diri dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Memang betul masuk surga itu bukan karena sholat. Memang betul namanya surga itu tidak berkenaan dengan amal seseorang, tapi betul-betul rahmat. Tapi rahmatnya Allah akan turun kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang manut, dikongkon sholat ya budal, dikongkon poso ya poso, disuruh ngaji ya ngaji. Jadi prosesnya ketaatan itu yang bikin Allah menurunkan rahmat itu, bukan sholatnya, bukan puasanya sebenarnya. Ya loh. Kalau ada orang sok-sokan mati gue sapi, makanya aku gak sholat, lah itu sombong ya. Bukan masalah jenengan sudah api, tidak api, tapi masalah manutnya itu loh. Masalah manutnya sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kita lanjut. Yang di bawah-bawah berdoa biar tidak berlarut-larut. Kita lanjut di nasihat yang berikut. Ayyuhal walad malam rahmal lan tajidil al ajr. Selama kamu tidak beramal, kamu tidak akan mendapatkan upah atau pahala. Berarti kamu ingin mendapatkan balasan dari Allah pakai amal. Balasan Allah yang paling berharga itu adalah rahmat, ridho
rahmat. Kalau jenengan mengharapkan rahmat, mendapatkan ridho, semuanya akan katut. Tapi kalau jenengan hanya pengen pahala saja, belum tentu nanti mendapatkan rahmat dan ridho. Ada, pokoknya begini, ono arek cilik, wah betul di kongkon tahu tidak. Marino minta ke bapaknya, Pak, aku minta uang. Bapak ini kan KI, tapi kira-kira KI nya lebih ya ceritanya. Dia bersusu ya. Jadi kan juga gitu ya tanya. Baik, nah ini kisahnya menarik. Diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang dia sudah beribadah selama 70 tahun. Jadi jangan heran kalau nanti ada namanya malaikat itu diutus oleh Allah berbentuk manusia untuk menguji seseorang. Pada zaman Nabi Muhammad itu juga sudah sering terjadi. Di antaranya yang paling sering dijadikan hafal itu hadis Jibril. Apa hadis Jibril itu? Dinamakan hadis Jibril karena ketika itu malaikat Jibril berbentuk manusia, dia mendatangi Rasulullah yang di situ duduk-duduk dengan para sahabat. Di situ kemudian Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Pada masa di Bani Israel dulu itu juga sering kisah-kisah sahih seperti itu. Nanti buka di kitab Qasasun Nabawi itu banyak kisah-kisah Islam yang model begini. Ada seseorang yang ibadah sampai alam 70 tahun, berarti umurnya panjang. Umurnya panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menemui dia. Lah, malaikat ini pas ketika menemui dia, malaikat ini bilang bahwa sesungguhnya dia itu tidak bisa masuk surga. Annahu ma'atil kal ibadati la yaliqu bihi al-jannah. Malaikatnya ngomong begini, ya, dia beserta dengan tilkal ibadah tersebut la yaliqu bihi al-jannah, dia tidak dapat masuk surga. Jadi lagi ditemani malaikat kalau diomongi mulut belum. Tiba-tiba orang datang berat sama dari masuk surga. Nah, inilah jawaban orang yang tauhid. Inilah jawabannya orang yang bertauhid. Ketika disampaikan oleh malaikat, ibaratnya ini loh dalam bahasa kita, kamu itu loh gak bisa masuk surga, walaupun kamu sudah ibadah 70 tahun. Digitukan orang ini. Orang ini jawabnya apa? Falamma balaghahu qala abidu nahnu khuliqna lil ibadah wa yaqilana anak buddha. Jawabannya seperti itu. Loh, kami ini memang diciptakan untuk beribadah. Surat Al-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Dia itu ngomong, memang kami diciptakan untuk ibadah kok. Perkara saya dapat surga pun enggak, itu bukan urusan saya. Itu orang luar biasa begini. Kira-kira jangan jauh gitu ya. Belum. Siulang pertanyaan. Kira-kira benar itu hanya beribadah saja yang berharap surga, Ustaz. Oke. Kepingin masuk surga. Iya, berusaha. Ridho sama surga lebih tinggi. Ridho. Betul. Nanti di dalam hadis qudsi itu akan muncul kata-kata. Jadi memang Allah sendiri yang ngomong kepada ahli surga. Katanya sama ahli surga, apa yang kalian inginkan? Bagaimana kalian kira-kira? Wah, bagaimana mereka dari itu? Bagaimana mereka gak senang? Oh, sudah dikasih barang kali. Tapi Allah mengatakan, mau dah aku beritahu tentang kenikmatan yang lebih daripada itu.
Allah mengatakan ketika aku ridho sama kalian dan aku tidak pernah marah kepada kalian, itu lebih nikmat daripada surga. Apalagi nanti ketemu dengan Gusti Allah. Jadi kalau surga maru kepingin kepada Allah gak bisa lihat jelas. Nah, maka nanti ada orang-orang yang beribadah itu sistemnya kayak karyawan. Aku lewat orang oleh bayaran, aku orang kerja. Ada orang begitu kan? Aku lihat ke surga, aku orang ibadah. Baik tidak seperti itu? Dia boleh jawab. Boleh kita itu kepingin surga itu boleh. Boleh kita takut neraka itu boleh. Maka Nabi pun juga mengajarkan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Tapi masalahnya kalau dalam konteks ilmu tasawuf yang kita harapkan itu makhluk atau Allah. Kalau kita itu hanya menginginkan makhluk, kenapa tidak menginginkan yang lebih tinggi daripada itu? Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Apa? Ridhonya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, semuanya akan satu. Jadi kan berani dan kira-kira berdoa seperti Robiah al-Adawiyah. Ini angel. Perlu diajarkan atau tidak dan perlu kita amalkan atau tidak. Ketika Robiah al-Adawiyah kemudian dia berdoa, ya Rabb, kalau saya beribadah karena kepingin surga, maka haramkan surga untuk saya. Dan kalau saya itu ibadah karena hanya takut kepada neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka. Karena prinsip dasar tauhidnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah itu karena Allah tok, yang diliputi dengan rasa cinta kepada Allah. Itu bagi orang-orang semacam ini orang ini dikatakan kamu tidak bisa masuk surga walaupun kamu ibadahnya 70 tahun. Lah memang saya ibadah selama 70 tahun tidak ada kepikiran seperti itu. Tidak ada kepikiran itu. Memang kita diciptakan untuk ibadah. Akhirnya setelah dijawab begitu, ketika dijawab seperti itu, dia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan apa? Idza huwa lam yu'rid an ibadatina wa nahnu ma'al qiramilan nu'ridu an isyadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu itu. Jadi dia ini konteksnya memang sudah tak ampuni wong itu wis telepon di surga, telepon di neraka, ridhoku dan sebagainya. Padahal dia tidak ada niat. Nah, itu seharusnya begitu. Tapi sekali lagi secara fikih pengen surga itu boleh. Cuma dari sisi yang lain saya cuma menyatakan mosok cuma pengen surga pasti lebih baik cari yang lebih daripada itu. Dan nanti surga otomatis akan melu dewi. Berarti kita ibadah karena bersyukur kepada Allah, kita beribadah karena cinta kepada Allah. Kayak Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad memang mengajarkan tentang doa itu untuk umatnya, karena memang umatnya itu bertingkat-tingkat pemahamannya. Tapi pas ketika Rasulullah itu suatu malam, dia sholatnya satu rakaat bisa habis berapa surat bu? Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah An-Nisa. Tambah Al-Fatihah tentunya 4. 5 juz seperempat kurang lebih satu rakaat. Kalau Nabi sholatnya 11 rakaat biro. Ibu Aisyah itu sampai heran dengan Nabi. Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi jawabannya Nabi Allah, ya singkat padat. Bukankah aku ini disebut sebagai hamba yang bersyukur? Ternyata sholatnya Nabi itu karena ingin bersyukur kepada Allah. Nah seharusnya kita juga begitu. Kita bersyukur karena kita beribadah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cinta, kita ibadah karena cinta, kita ibadah karena syukur. Perkara jangan masuk surga atau neraka gak usah dipikir. Tapi dari surga ya oleh, berlindung dari neraka juga boleh. Jadi kan
selama ini kita surga itu. Kita diminta untuk berdoa. Minta surga. Lalu secara fikih boleh, tidak ada larangan. Al-Quran juga boleh, tidak ada larangan. Doa-doa Nabi juga diajarkan begitu. Tapi apakah tidak boleh juga ketika kita itu ibadah tanpa berpikir surga dan neraka? Jawabannya boleh. Andai kata surga dan neraka tidak ada, kok tetap kita sholat. Bu, lihat rokok kalau kira-kira tetap sholat bu. Dari surga kalau bu tetap sholat. Jadi memang kita ini kita betul-betul wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itulah berkenaan dengan seperti ini, maka ada riwayat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Itulah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya menghisab diri kita itu apa bu? Muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu namanya hasibu qabla an tuhasabu. Kalau kita nanti dihisabnya 4, ya 4 ini dengan hisab sendiri dulu di dunia. Tadi sudah saya katakan, hisab yang pertama tentang umur. Ya umur kita hisab dulu, kita hisab sendiri. Iya, ya umur itu tak kayak umur ya. Yang orang punya ini umur itu buat apa saja. Fisik yang kedua, kita jadi muhasabah. Tanganku tak kayak umur, Peripatku tak gawe opo-opo, telingaku tak gawe opo, itu dihisab. Apalagi ilmu, juga begitu. Ilmu saya sudah banyak, catatan saya saja sudah banyak bukunya Bu Ella aja tebel. Tak lihat lebih tebel dari yang lain. Berarti kan catatan ilmunya banyak dihisab. Oh iya, ini sih bisa catat ini begini. Yang keempat apa bu? Harta tadi. Nah, hasibu qabla an tuhasabu. Apa lagi? Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Timbang amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang. Ya apa cara menimbang amal? Cara menimbang amal apa? Ya dilihat betul kira-kira nanti amalan kita itu bisa ditimbang apa enggak. Jangan seperti saya katakan di awal tadi habis. Ya jangan sebelum sampai masuk ke timbangan amal yang namanya yaumul mizan, kamu mesti ditimbang karena sudah habis semua. Jadi bangkrut. Hemat sekali, insyaallah betul. Kayak seperti orang yang siang-siang begini kan, panas begini, terik matahari tidak dari kejauhan, kayak banyu, kayak seperti ada air ya. Begitu didekati ternyata tidak ada air lain. Itu namanya sarabin bilqiyah. Ya, sarabin bilqiyah yang sebelum Oke, ada yang disampaikan dulu? Mengenai ridho tadi Ustaz, mendapatkan ridho Allah akan lebih baik daripada surga Ustaz. Kemudian kalau kita mendapat ridho Allah, sudah mendapatkan ridho Allah, yang pertama pertanyaannya apa tanda-tandanya kalau kita diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, apakah bisa setelah Allah ridho itu kemudian tidak ridho lagi, intinya dicabut ridhonya itu gimana? Oke. Ridho itu juga bisa dicabut.
Saya contohkan Bal'am bin Ba'urah. Tahu Bal'am bin Ba'urah ya? Bal'am bin Ba'urah itu seorang ulama besar yang ilmunya itu sejajar dengan para nabi, tapi dia bukan nabi. Dia murid langsung dari Nabi Musa. Dia hafal kitab Taurat. Dia itu paham isi Taurat. Bani Israel itu kalau Nabi Musa tidak ada, belajarnya kepada Bal'am bin Ba'urah. Apapun yang diminta oleh Bal'am bin Ba'urah selalu dituruti oleh Allah, selalu dikabulkan. Karomahnya dia. Suatu saat yang namanya Bal'am bin Ba'urah ini dia oleh Nabi Musa diutus untuk berdakwah ke suatu negeri. Di suatu negeri itu dia ketemu dengan raja yang dolim, tapi rakyatnya makmur dan dia super kaya. Kemudian Bal'am bin Ba'urah itu diberi harta, diberi uang. Akhirnya ternyata kemudian Bal'am bin Ba'urah mengikuti raja ini dan doanya yang manjur, permintaannya yang manjur digunakan untuk menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam riwayat yang cukup panjang itu Bal'am bin Ba'urah kalau ngomong, ya Allah hancurkan Nabi Musa, itu oleh Allah lidahnya dipleter menjadi ya Allah hancurkan Bal'am bin Ba'urah. Ya, dan dia akhirnya kan mati dalam kondisi murtad ya. Itu berarti lidahnya dicabut oleh Allah. Kenapa? Ketika orang itu sudah mendapatkan ridho, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan ridho Allah, maka ridho itu pun juga akan dicabut. Seperti Bal'am bin Ba'urah. Gitu. Kemudian cirinya orang kalau diridhoi oleh Allah itu apa? Otomatis yang poin paling pertama ketika amalan itu diterima oleh Allah, maka nanti akan muncul istilah al-hasanatu ba'dal hasanah. Ya, al-hasanatu ba'dal hasanah. Ya, perbuatan-perbuatan yang baik yang muncul setelah perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tanda sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh. Orang itu sholat, karena posisi hadis ayatnya inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu ya. Seharusnya ketika dia setelah sholat dia akan jadi semakin baik. Maka berarti kalau ada orang yang sholat, setelah dia sholat itu dia perilakunya semakin baik-baik. Nah, itulah tanda. Itulah tanda. Tanda berarti sholat itu diterima, berarti juga diridhoi oleh Allah. Itu namanya al-hasanatu ba'dal hasanah. Ada orang haji, namanya saja disebut dengan mabrur, bukan mabur. Kebanyakan sekarang itu mabur, bukan mabrur. Seharusnya orang itu kalau sudah pulang haji, dia akan semakin baik, semakin taat, semakin macam-macam lagi. Itu berarti hajinya mabrur. Itu tanda bahwa Allah ridho. Sekarang ada dekat disuruh apa kan oleh, dekat disuruh umi kan oleh murid-murid, tambah orang tambah dermawan tapi tambah pelit, tak karuan, sama orang semakin jahat. Itu berarti sudah Allah tak ridho ya dia. Itu tanda ridho itu. Dan kaitan dengan kayak ayat apa ya, bukan kebiasaan atau adat ya. Kalau orang Makassar itu kan sepulang dari kajian itu di pesawat sudah berdandan yang tidak disyariatkan agama. Ya, ya kan, pakai tidak disyariatkan itu, misalnya tak tertutup kerudung panjang kayak gitu. Dia cuma pakai rebus, kemudian pakai perhiasan yang berlebihan. Menurut saya loh, nah kayak gitu, padahal hampir semuanya itu seperti itu, dengan berganti pakaian yang mencolok mata kasar kayak gitu lah. Itu bagaimana Ustaz? Itu namanya adat, itu bukan syariat. Yang namanya adat harus sesuai dengan syariat. Maka kaidahnya al-adatu muhkamatun malam yukhalifi syar'a. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum positif, maksudnya selama tidak bertentangan dengan syariat.
ketika dia sudah mulai mencolok dengan perhiasan, itu bukan adat yang soleh. Dia cuma pakai kerbu saja, ini bukan adat yang soleh, bukan. Ini adat yang malah justru bertentangan dengan syariat. Berarti ngajinya belum tepat. Nanti kan dikaitkan dengan ridho itu tadi. Iya, belum. Maka seharusnya kalau dia itu ilmunya masuk, ilmunya dapat ridho, dia akan mencoba untuk merubah, bukan malah mengikuti adat sebenarnya. Ingat ya, ada Al-Quran, ada Sunnah. Ya, ini hukum syar'i. Nanti di sini ada hukum positif. Hukum positif ini harus melok ini. Makanya bunyinya itu atiullah baru wa atiur rasulah baru wa ulil amri. Ulil amri ini macam-macam. Entah kepala adat itu juga termasuk ulil amri. Ketua RT, ketua RW itu juga termasuk ulil amri. Termasuk yang di bawahnya punya adat begitu ya, kita kalau memang adatnya itu salah, kayak bawahnya adat matrilinealisme, ya benar ya. Jadi kebalikan, bukan suaminya tapi istri. Jadi kayak contoh, kalau seharusnya yang melamar itu kan laki-laki, seharusnya yang memberikan mahar itu adalah laki-laki, ini dibalik, malah justru si melamar perempuan dan memberi mahar. Jadi kebalik sudah, dan itu sudah bertentangan lagi syariat. Itu jadi ibu-ibu ya. Jadi jenengan yang mungkin orang Makassar mungkin ya. Betul. Oh bukan ya? Oh bukan. Saya melihat itu kayak aneh gitu. Oh, iya. Di pesawat itu sudah ganti mau turun itu bisa banyak kan di TV kayak gitu. Itu harus dirubah. Kita yang tahu itu harus dirubah. Harus dirubah. Makanya memang penting dengan namanya ilmu. Kok jangan-jangan ada yang harus ngaji di sini baru ganti, enggak ya? Insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya seperti inilah ngajinya Ayyuhal Wala. Lebih ke ranah etika, akhlak dan kebersihan hati. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.